Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Novia Trisnawati dengan NIM 76 dari PGMIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3A mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Miliasari SPD MSI. Yang pertama yaitu karakteristik dari berbagai jenis-jenis penelitian. Karakteristik penelitian sejarah dibagi menjadi 4, yaitu pertama, metode sejarah banyak menggantungkan diri pada pengamatan orang lain di masa lampau. Yang kedua, data yang digunakan lebih banyak bergantung pada data primer daripada data sekunder. Yang ketiga, metode sejarah mencari data secara lebih tuntas serta mengalih informasi yang lebih tua. Yang keempat, sumber data harus dinyatakan secara definitif. Yang kedua, ada karakteristik penelitian deskriptif. Dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama, memberikan gambaran terkait suatu kejadian. Yang kedua, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran terhadap suatu fenomena. Yang ketiga, teknik pengumpulan data penelitian deskriptif adalah teknik wawancara. Yang ketiga, karakteristik dari penelitian studi kasus. Yang pertama yaitu menggambarkan subjek penelitian dalam keseluruhan tingkah laku itu sendiri. Yang kedua, dilakukan dengan cara mengamati kasus secara mendalam dan berhati-hati. Yang ketiga, tujuannya untuk memecahkan suatu masalah. Yang keempat, menekankan pendekatan longitudinal atau pendekatan genetika yang menunjukkan perkembangan dengan rentang waktu tertentu. Selanjutnya ada karakteristik dari penelitian studi survei. Pertama, studi survei dapat dikumpulkan dari sebagian ataupun dari seluruh populasi. Yang kedua, penelitian survei ditujukan untuk suatu hal yang sifatnya nyata. Yang ketiga, penelitian survei dapat ditunjukkan untuk kepentingan yang sifatnya terbatas. Yang keempat, digunakan untuk sesuatu yang sifatnya insidental. Kelima, penelitian survei juga dikenal dengan penelitian cross seksional. Keenam, cenderung mengandalkan data kuantitatif. Ketujuh, mengandalkan data berupa kuesioner dan wawancara terstruktur. Yang kedua, ada rancangan atau desain dari berbagai jenis penelitian. Desain penelitian kuantitatif berkaitan dengan desain proyek. Penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu contohnya wawancara telepon, wawancara tatap muka, dan survei online atau survei melalui pos. Desain penelitian kualitatif bervariasi tergantung pada metode yang digunakan, seperti pengamatan partisipan, wawancara mendalam, dan FGD. Desain penelitian deskriptif, seorang peneliti semata-mata tertarik untuk menggambarkan situasi atau kasus dalam studi penelitian mereka. Desain penelitian eksperimental menetapkan hubungan antara sebab dan akibat dari suatu situasi. Dalam desain diagnostik, penelitian mencari untuk mengevaluasi penyebab mendasar dari suatu topik atau fenomena tertentu. Desain eksplanatori menggunakan gagasan dan pemikiran peneliti tentang suatu subjek untuk mengeksplorasi lebih lanjut teorinya. Sebuah studi kohort adalah jenis penelitian longitudinal yang mengambil sampel sebuah kohort, yaitu sekelompok orang dengan karakteristik yang sama. Sebuah studi cross-seksional adalah metode penelitian umum dalam ilmu sosial, seperti halnya dengan penelitian medis dan biologi. Sebuah studi longitudinal adalah tujuan rancangan peneliti yang melibatkan pengamatan berulang dari variabel yang sama selama periode waktu pendek atau panjang. Desain penelitian cross-seksional sejatinya lebih pada menggabungkan desain penelitian longitudinal dan cross-seksional yang bertujuan untuk mengkompensasi beberapa masalah yang secara inheren hadir dalam dua desain tersebut. Selanjutnya ada populasi dan responden penelitian. Populasi dan responden penelitian dalam hal responden bukan subjek penelitian, adalah keseluruhan responden penelitian dalam atau dari sesuatu penelitian. A. Populasi. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 4 SDN Gugus R.A. Kartini, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati yang terdiri atas 7 sekolah dengan penjabaran sebagai berikut. B. Sampel. Penelitian ini adalah siswa kelas 4 SDN Bumi Harjo 02 sebagai kelas eksperimen dan SDN Serut Sadang sebagai kelas kontrol. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling, yaitu teknik cluster random sampling.
Itulah contoh populasi dan responden penelitian. Pengambilan sampel. 1. Pengambilan sampel acak sederhana. Contohnya, jika objek penelitian adalah mahasiswa pada suatu perguruan tinggi, katakanlah perguruan tinggi A, maka dibutuhkan suatu daftar nama mahasiswa dari perguruan tinggi beserta karakteristik yang dibutuhkan untuk selanjutnya dilakukan penarikan sampel. Yang kedua, ada pengambilan sampel acak atau sistematis. Yang ketiga, pengambilan sampel acak berstrata. Yang keempat, pengambilan sampel acak berdasar area. Yang kelima, area sampling atau sampel wilayah bertingkat. Variabel dan data penelitian. Data adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai acuan atau sumber dalam penelitian, yang meliputi informasi, angka, maupun keterangan fakta yang mendukung suatu penelitian. Variabel adalah objek penelitian yang bervariasi dan dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok atau lebih. Jenis dan sumber data. Ada dua macam sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data diperoleh langsung oleh peneliti, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak diperoleh langsung oleh peneliti. Biasanya sumber data ini diperoleh dari pihak lain. Selanjutnya yaitu fungsi dan bentuk instrumen penelitian. Yang pertama, ada sebagai alat pencatat informasi yang disampaikan oleh responden. Yang kedua, sebagai alat untuk merorganisasi proses wawancara. Yang ketiga, sebagai alat evakuasi performa penelitian. Bentuk-bentuk instrumen penelitian. Yang pertama, ada kuesioner, adalah instrumen berbentuk daftar pertanyaan yang biasa digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dari responden. Yang kedua adalah wawancara, adalah instrumen pengukuran atau yang dikenal sebagai kuesioner lisan. Yang ketiga, observasi, yaitu instrumen yang digunakan oleh seseorang peneliti di mana perilaku atau situasi individu diamati dan dicatat. Yang keempat yaitu diskusi kelompok terfokus. Instrumen mengumpulkan data ini mengacu pada suatu proses di mana para peneliti mendapatkan data dari kelompok besar orang pada saat yang sama. Dan yang terakhir ada eksperimen atau percobaan. Jenis instrumen pengumpulan data ini berlangsung dalam penelitian murni dan penelitian terapan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.